Filosofis Satrio Piningin. Agama Hindu mengelompokkan masyarakat berdasarkan warna atau kasta, yaitu Brahmana, Ksatria, Waisya, dan Sudra. Kasta ini didapatkan seseorang sejak lahirnya, akan tetapi diupayakan secara terus-menerus berdasarkan pilihannya sendiri. Tegasnya, kasta berkaitan langsung dengan profesi atau pekerjaan seseorang atau pilihan hidup. Kasta warna tersebut adalah 1. Brahmana. Brahmana merupakan golongan pendeta dan rohaniawan dalam suatu masyarakat. Bila Anda seorang pendeta, pastor, biku, ustadz, kiai, ulama, dan sebagainya, maka Anda disebut dalam golongan Brahmana. Untuk berada di golongan itu, Anda harus berusaha serius dan tekun mempelajari ajaran-ajaran agama yang Anda anut. Bila Anda berkhotbah, entah yang Anda katakan benar atau salah, maka umat Anda terdiam menyimak perkataan-perkataan Anda. Ajaran Hindu menempatkan golongan Brahmana sebagai golongan tertinggi. Anak-anak dan keturunan Anda tidak akan ditempatkan dalam golongan Brahmana. Bila mana anak itu tidak memiliki profesi pekerjaan sebagaimana yang Anda lakukan. 2. Ksatria. Ksatria merupakan golongan para bangsawan atau negarawan yang menekuni bidang pemerintahan atau administrasi negara. Bila Anda seorang presiden, gubernur, bupati, wali kota, camat, lurah, politisi, tentara, polisi, jaksa, hakim, tegasnya seluruh profesi atau pekerjaan yang Anda geluti atau tekuni dan Anda digaji dan diberi fasilitas oleh negara, maka Anda berada di golongan ksatria. Anda tidak ditempatkan di golongan itu sejak Anda lahir. Akan tetapi ada upaya serius yang Anda lakukan sejak kecil sampai Anda bisa berada di golongan itu. Kewajiban golongan ksatria adalah melindungi golongan Brahmana, Waisya, dan Sudra. 3. Waisya. Waisya merupakan golongan para pedagang, petani, nelayan, dan profesi lainnya yang termasuk bidang perniagaan atau segala sesuatu yang bersifat material dalam arti seluas-luasnya. Kewajiban mereka memenuhi kebutuhan golongan Brahmana, Ksatria, dan Sudra. Golongan Waisya akan mendapatkan haknya berupa keuntungan materi dan sebagainya. 4. Sudra. Sudra merupakan golongan para nelayan, pekerja, buruh, dan sebagainya yang membantu Brahmana, Ksatria, dan Waisya agar pekerjaan mereka dapat terpenuhi. Tanpa adanya golongan Sudra, maka
kewajiban ketiga kasta tidak akan dapat terwujud. Pengelompokan masyarakat dalam sistem caturwana, Brahmana, Ksatria, Waisya, dan Sudra berlaku universal dimanapun dengan sistem tata negara apapun. Sadar atau tidak, kita semua telah melaksanakan prinsip-prinsip ajaran Hindu yang mengandung nilai-nilai kebenaran universal. Inilah ajaran para dewa, ajaran yang mengandung kebenaran. Tiada kebenaran selain kebenaran itu sendiri. Tidak diketahui secara pasti sejak kapan Jayabaya menyampaikan ramalannya. Banyak pendapat yang menyebutkan sekitar abad 18. Jika pendapat itu benar, maka agama Buddha, Islam, dan Kristen sudah ada di Jawa. Pertanyaannya adalah, mengapa ramalan Jayabaya justru bersentuhan langsung dengan ajaran Hindu, seperti dengan adanya penyebutan Trisula, Weda, Dewa Indra, dan Dewa Krishna. Bukankah di masa Jayabaya hidup agama Buddha, Islam, dan Kristen sudah ada di Nusantara ini? Raden Ngabehi Ronggo Warsito menafsirkan semua presiden yang pernah memimpin Republik Indonesia adalah Satrio Piningit, termasuk calon Presiden Indonesia yang ke-7 nanti. Cakraningrat membenarkan apa yang ditafsirkan oleh Ronggo Warsito dengan pemikiran bahwa siapapun presiden yang belum dipilih oleh rakyat dianggap masih piningit. Satrio, yang artinya kesatria, adalah warna yang merupakan pilihan hidup seseorang yang menekuni pekerjaan di bidang pemerintahan, gubernur, bupati, wali kota, menteri yang belum terpilih atau dipilih untuk menduduki suatu jabatan tertentu. Di bidang kepemerintahan dapat dikatakan sebagai satria yang masih bersembunyi atau satria piningit, termasuk camat, lurah, kepala desa, sepanjang belum menduduki jabatan itu dapat dikategorikan atau memenuhi unsur untuk disebut sebagai satrio piningit. Cakraningrat berpendapat bahwa satrio piningit yang dimaksud dalam ramalan Jayabaya adalah seorang dewa yang berbadan manusia. Dikatakan berbadan manusia karena di masa lalu dewa hanya berada di atas kayangan sehingga manusia menganggap mereka sebagai mitos. Dasar filosofinya adalah 1. Dewa yang mengelompokkan manusia dalam catur warna, Brahmana, Ksatria, Waisya, dan Sudra. Maka dewa pula yang harus merubahnya. 2. Dewa berbadan
manusia yang akan muncul nanti adalah Dewa Kalki. Dewa Kalki bukan dewa yang pertama berbadan manusia. Dewa yang pertama kali berbadan manusia adalah Dewa Krishna. Dewa Kalki adalah penggenapan Dewa Krishna. Dewa ini adalah penjelmaan ke-10 Dewa Wisnu. Parasnya seperti Dewa Krishna. Dewa Krishna adalah penjelmaan ke-8 Dewa Wisnu. Julukan yang melekat pada diri Dewa Kalki adalah Sang Penghancur. Kalki akan menghancurkan apa saja. 1. Menghancurkan keyakinan manusia terhadap agama yang dianutnya. 2. Menghancurkan perabatan manusia. 3. Menghancurkan apa saja yang didewakan atau dipuja manusia. 4. Menghancurkan catur warna. 5. Menghancurkan dunia serta seluruh isinya. Tipikal Kalki sangat menakutkan bagi yang mencoba menghalanginya, akan tetapi menggembirakan bagi yang mengikuti kehendaknya. 3. Dewa berbadan manusia memiliki watak seperti bala dewa. Bala dewa dapat diartikan dengan seluruh dewa-dewa yang diyakini oleh manusia, baik oleh mereka yang beragama Hindu, Buddha, Konghucu, Shinto, maupun agama-agama kuno lainnya. Watak-watak seluruh dewa tersebut terangkum dan terakumulasi menjadi satu di dalam diri dewa berbadan manusia. Dewa ini menguasai seluruh ajaran ilmu dan mengerti garis hidup setiap umat. 4. Dewa berbadan manusia bersenjatakan Trisula Weda. Trisula adalah senjata Dewa Siwa, dewa pelebur yang digunakan untuk melebur segala sesuatu yang usang. Weda adalah kitab suci agama Hindu. Trisula Weda dapat diartikan dengan seluruh kekuatan bala dewa sebagaimana yang terdapat dalam kitab suci Weda. Akan digunakan dewa berbadan manusia untuk melebur semua agama-agama yang ada di muka bumi ini dan menghapus golongan Brahmana. Bila golongan Brahmana telah terhapus, maka hanya tersisa 3 golongan Triwarna, yaitu Ksatria, Waisya, dan Sudra. Dewa berbadan manusia akan memimpin pemerintahan atau memerintah dan menempati posisi Ksatria. Dalam bahasa Jawa, Ksatria disebut Satrio. Selama dewa berbadan manusia belum dilihat, belum diketahui, belum disaksikan oleh manusia dalam memimpin, maka dewa tersebut dianggap masih bersembunyi, yang dalam bahasa Jawa disebut piningit, memingit diri. Meskipun pada hakikatnya dewa tersebut sudah dilihat dan sudah diketahui oleh sebagian orang. Selama dewa belum memimpin umat manusia,
maka selama itu pula masih disebut Satrio Piningit. 5. Untuk mencapai tujuannya, dewa berbadan manusia harus berperang melawan Asura. Dalam peperangan, dewa bergelar pangeran perang karena dewa adalah putra dewa perang. Jika berperang tanpa pasukan sakti mandraguna, tanpa azimat, menyerang tanpa pasukan bila tidak menghina orang lain. Dewa berbadan manusia juga menyandang gelar sebagai Imam Mahdi. 6. Dewa berbadan manusia memiliki hak dan otoritas untuk menghapus golongan Brahmana dan melebur agama-agama yang ada di muka bumi agar manusia sepakat di dalam satu Tuhan. Dewa membawa 6 sifat-sifat ketuhanan sebagaimana watak Dewa Wisnu. Karena dewa membawa sifat-sifat ketuhanan, maka dewa juga disebut sebagai Yesus Kristus atau Isa Al-Masih. 7. Dewa berbadan manusia membawa kebajikan dan kasih, karena itu dewa disebut juga dengan Buddha Meteya. 8. Dewa berbadan manusia bukanlah seorang nabi, akan tetapi dia memiliki kedudukan tertinggi dari yang paling tinggi. Dia adalah representasi Tuhan, bayangan nyata Tuhan semesta alam. Dialah yang akan membawa manusia kepada Brahman, Tuhan yang Maha Esa. Laki-laki dari timur. Untuk mendukung kebenaran hipotesa ini dan dengan tetap mengedepankan prinsip-prinsip rasionalitas dan objektivitasnya, dianggap perlu mengangkat ramalan Nostradamus sebagai bahan untuk komparasi. Misael Nostradamus, seorang warga Perancis keturunan Yahudi, tokoh peramal dari Barat yang terkenal karena ramalan-ramalannya dianggap tepat dan akurat. Menurut ramalan beliau yang ditulis oleh V.S. Hewitt dan Peter Lorre dalam buku The End of the Millennium Prophecies, beliau meramalkan pada tahun 2000 disebutkan secara lebih khusus mengenai munculnya seorang pemimpin yang bakal merubah dunia. Menurut beliau, Nostradamus, 1. akan muncul a new world religion. 2. Dipimpin oleh seorang yang dikenali dengan panggilan The Man from the East. 3. Dia muncul dari negeri yang terletak di pertemuan 3 buah laut. 4. Kemunculannya menggemparkan timur dan barat. 5. Ketika muncul, dia memakai serban biru, the blue turban. 6. Dia merayakan hari Kamis sebagai hari istimewa bagi dirinya.
Cakraningrat memberi penafsiran terhadap ramalan Nostradamus dengan penjelasan 1. A New World Religion adalah agama baru dunia yang diramalkan akan muncul adalah satu agama ini tidak pernah dikenal dan tidak pernah diperkirakan oleh umat manusia di seluruh dunia. Agama itu adalah agama Trisula Weda. Agama ini hanya berisi 3 perintah dan 3 larangan. 3 perintah adalah manusia harus melakukan perbuatan yang benar, lurus, dan jujur. 3 larangan adalah manusia tidak boleh melakukan perbuatan yang merugikan orang lain, tidak boleh mencuri, tidak boleh berbuat kejahatan. 2. The man from the east atau laki-laki dari timur. Itulah julukan yang diberikan kepada pemimpin agama baru di dunia. Laki-laki dari timur adalah sebuah julukan yang memberi kesan gagah, berani, kuat, jantan, perkasa, sakti, dan tidak terkalahkan. Julukan ini memberi indikasi adanya peperangan yang telah dilalui oleh seorang pemimpin dan peperangan itu telah dimenangkannya. Satrio Biningit adalah seorang laki-laki. Dia bergelar pangeran perang. Jika berperang tanpa pasukan, menyerang tanpa pasukan, bila menang tak menghina orang lain. Dia seorang diri mengalahkan musuh-musuhnya. Perang yang dilakoninya adalah perang di dunia gaib. Tidak ada yang mengetahui perang itu kecuali dirinya sendiri. Dunia gaib adalah dunia tanpa batas yang disebut kegelapan. Siapapun yang berkuasa di dunia gaib, maka kelak dia akan berkuasa di dunia nyata. Dunia nyata yang kita tempati sekarang ini adalah dunia yang dikuasai oleh Dia yang memenangi pertempuran. Dialah laki-laki dari timur. Kata timur dapat dimaknai sebagai tempat terbitnya matahari, tempat terbitnya terang dunia nyata. Kelak, bila tiba waktunya, kita semua akan menyaksikan secara nyata laki-laki itu. Dia adalah dewa berbadan manusia, berparas seperti dewa Krishna, berwatak seperti bala dewa, menguasai seluruh ajaran, mengerti garis hidup setiap umat, bersenjatakan Trisula Weda. Dialah sang ksatria. Dialah yang menghapus dan melebur seluruh agama-agama menjadi
satu dan mendirikan tonggak sejarah baru perabatan dunia dengan agama baru dunia, yaitu Trisula. Nostradamus meramalkan laki-laki dari timur muncul tahun 2000. Jayabaya menyebut selambat-lambatnya menjelang tutup tahun. Mungkin yang dimaksud Jayabaya adalah menjelang tutup tahun 2000. Kemudian dunia internasional memasuki abad milenium baru. Dengan mengamati fenomena alam yang tidak menentu dan kejadian-kejadian lainnya sejak tahun 2000, baik di Indonesia maupun di seluruh belahan dunia. Sepatutnya kita mawas diri dan waspada terhadap kebenaran dua ramalan suci ini. Janganlah jadikan ketidaktahuan kita atau kebodohan kita untuk menguji tentang sebuah kebenaran. Tiada kebenaran selain kebenaran itu sendiri. 3. Pemimpin agama baru dunia yang memakai julukan laki-laki dari timur akan muncul dari negeri yang terletak di pertemuan 3 buah laut. Ramalan Nostradamus sangat relevan dengan ramalan Jayabaya, saling mendukung dan saling melengkapi untuk sempurnanya sebuah rencana besar Tuhan. Pertanyaannya, di manakah Satrio Piningit bersembunyi, mengingat betapa luasnya Indonesia ini? Nostradamus mengatakan pemimpin itu akan muncul dari negeri atau wilayah yang terletak di pertemuan 3 buah laut. Satu-satunya negeri atau wilayah yang berada di pertemuan 3 laut adalah Sulawesi. Di sebelah utara Pulau Sulawesi adalah Laut Sulawesi. Di sebelah selatannya adalah Laut Flores, dan di sebelah timurnya adalah Laut Maluku. Ternyata laki-laki dari timur itu berada di Indonesia bagian timur, tepatnya di Sulawesi. Disitulah dia menyembunyikan dirinya sambil menanti waktu terbitnya terang. 4. Dalam kitab suci Al-Quran sangat banyak ayat-ayatnya yang menyebut timur dan barat. Tidak satupun ayat yang menyebut utara dan selatan. Dunia yang kita tempati sekarang berikut perabatannya hanya terbagi 2, yakni timur dan barat. Utara dan selatan adalah daerah kutub, yaitu sebuah kawasan yang tidak dihuni oleh manusia. Kemunculan pemimpin agama baru di dunia akan menggemparkan timur dan barat. Maksudnya bukan hanya negeri Indonesia, akan tetapi dia akan menggemparkan dunia beserta seluruh isinya.
5. Ketika muncul, dia memakai serban biru, the blue turban. Serban adalah selembar kain yang lazim digunakan oleh umat Islam. Serban biasa digunakan oleh orang-orang Arab sejak masa pra-Islam. Untuk mengawasi hawa dingin atau teriknya panas matahari. Kebanyakan umat Islam beranggapan bahwa pemimpin yang akan muncul nanti adalah pemimpin Islam yang bernama Imam Mahdi. Sebab salah satu ciri Imam Mahdi adalah mengenakan serban. Ciri lainnya adalah menunggang kuda putih. Tentu saja pendapat umat Islam sangat keliru kalau tidak ingin dikatakan salah dalam menafsirkan sebuah ramalan suci. Hendaknya kita menganalisis kata demi kata. Nostradamus menyebut serban biru